Sebelum kita langsung ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait mengkafani. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah direncanakan pada pekan yang kemarin, insyaallah pada malam hari ini kita akan mudah-mudahan, tapi insyaallah telah terkejar ya, kita akan praktik mengkafani sekaligus juga menyolatkan sekaligus juga menguburkan. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa Nabi berpesan kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam kain kafan atau mengkafan. Mengapa ya? Karena memang kain kafan kata Nabi akan rusak, cepat rusak. Itulah jangan sampai karena banyak uang, abdi mah bade di kafananku sutra warna bodas, itu nggak boleh. Pun demikian dalam ukuran juga. Jadi intinya itu adalah bahwa mayit itu tertutup seluruh tubuhnya. Bahkan pernah pada satu ketika bapaknya Jabir bin Abdillah itu meninggal, kain kafannya ya karena tidak punya ya, jadi ditarik kaluhur sampai anak ketingali, ditarik ke handap mastakan anak ketingali. Jadi sebenarnya kan lebih pada bagaimana kita menutup bagian yang dipandang sebagai aurat, itu yang paling penting, yang paling penting. Jadi itulah mengapa tidak mesti memaksakan kalau memang tidak punya. Tapi kan hari ini tidak mungkin, karena kan sekarang ya mungkin di zaman Nabi belum terfikirkan untuk seperti DKM yang menyediakan kain kafan kan begitu. Di beberapa tempat juga karena mungkin sering kejadian sok ngadadak ya. Ya kan kalau dulu itu sok ngadadak ke pasar ulo meser naon gitu kan. Sampai kariwuh pokoknya mah. Ya. Tapi kan sekarang alhamdulillah di seluruh tempat itu nyaris bahwa DKM masjid itu sudah menyiapkan kain kafan untuk warga sekitarnya yang meninggal dunia. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik. Yang kemudian yang kedua, ada termasuk yang berlebihan menurut saya itu adalah ketika memandikan, ini kembali kepada memandikan sebentar. Sampai ada yang mengatakan tidak mesti dibuka bajunya. Ya. Itu kan kalau kecuali yang mati syahid kan itu yang. Jadi dia dikuburkan dengan baju yang dikenakannya. Itu yang mati syahid. Tapi kalau yang biasa ya dilucuti. Cuma memang ada problem ketika Nabi meninggal dunia. Jadi ketika Nabi meninggal dunia itu para sahabat bingung juga. Jadi mereka untuk memandikan saja harus berdebat dulu dalam tanda petik. Apakah kami harus melucuti, membuka baju yang dikenakan oleh Rasulullah atau tidak? Sampai ada riwayat dalam Abu Daud itu ya, terkait dengan peristiwa itu, dan itu menarik menurut saya adalah ada orang yang sempat katanya bermimpi, karena kan Rasulullah itu dikuburkan berapa hari setelah meninggal? Ya, 2 atau 3 hari. Jadi tidak langsung dikuburkan karena memang panik. Jadi sanesku sabab wah yuma Nabi diingkekeun, bukan, itu lebih karena kepanikan saja, dan kepanikan kesedihan yang luar biasa dari seluruh sahabat Nabi. Jadi bingung. Keluarga tentu amat sangat bersedih, umat banyak pun sangat bersedih, panik juga mereka. Tapi di satu sisi juga ini Rasulullah meninggal, ke depan Islam mau seperti apa? Nah, itulah mengapa sebagian juga diskusi tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat, bukan sebagai nabi ya, karena nabi kan nabi terakhir nabi itu.
Jadi itulah mengapa bukan sengaja ditunda, tapi lebih karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk segera. Ya. Dan di internal Bani Hashim juga kan terjadi diskusi terkait dengan pemulasaraan Rasulullah SAW itu. Karena harus didengar itu istrinya, terutama Siti Aisyah, kemudian putrinya Fatimah Zahra kan, gitu. Ya kalau Hasan Husain kan masih kecil. Ya. Jadi itu harus didengar tentunya. Nah baik, jadi ketika itu ada mana kok? Jadi lupa tepatnya. Sebentar. Nah ini nih. Jadi ini ada keterangan yang menjelaskan ya. Jadi begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat maaf. Lama arodu gusla Rasulillah SAW qalu. Ketika mereka hendak memandikan Rasulullah, mereka itu berkata, ya tentu bertanya. Wallahi manadri, demi Allah kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nujaridu Rasulullah SAW kama nujaridu mautana amla. Kami bingung nih, tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada Rasulullah. Apakah kami harus membuka bajunya atau tidak? Membuka seperti katanya mautana ya. Jadi orang-orang yang meninggal di antara kami atau tidak amla katanya. Nah, ini riwayat Abu Daud, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, ini dia sama ada tambahannya, tamamu inda Abi Daud katanya. Falamah ketika mereka berselisih alqallahu alaihim an-naum. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka an-naum. An-naum itu apa? Tidur kan ya? Iya kan tidur kan? Ya, itu. Hatta ma minhum min ahadin illa wadhaqnahu fi sodrihi katanya. Sampai kemudian tidak ada salah seorang di antara mereka kecuali katanya ada di dalam hatinya itu semacam naon ari kitu teh. Ilham lah begitu ya. Kemudian summa kalamahu mukalimu min hayatil bait. Kemudian ada seseorang yang bilang itu dari di sudut rumah itu. La yadruna manwa, tapi kami tidak tahu siapa dia. Jadi aya nu nyarita tapi teu nyaho eta saha jelema teh gitu teh. Ya. Apa katanya yang dikatakan orang yang tidak dikenal itu? Igsilu, mandikan Rasulullah SAW walaisya buhu. Mandikan Rasulullah itu dan tetap dalam keadaan dia mengenakan bajunya. Itu. Kemudian fagosaluhu wa alaihi komisuhu. Dan kemudian mereka memandikan dan Nabi tetap mengenakan gamisnya. Gitu. Nah, kemudian yusibul ma'a fauqal qamis, kemudian dibanjurkeun caina teh di luhureun acuk gitu nya. Di atas bajunya itu ya. Wa yudalikunahu bil qamis, kemudian digosok-gosok. Yudalikun itu dari kata dalaka. Digosok-gosok itu tidak dimasukkan tangan sahabat itu ke dalam kain, tapi di atasnya. Jadi banjur, nah kemudian ya bajunya saja yang digosok-gosok begitu. Jadi tetap digosok nama, tapi tidak ada yang berani satupun menyentuh kulit Rasulullah SAW. Itu karena ajrihna kepada Nabi. Bukan apa-apa, karena memang mereka, ini memperlakukan orang yang sangat mulia harus seperti apa. Ngan ulah diturutan ku urang aya nu ngaku wali misalnya. Ke kadenya ulah dia telah semua orang sama. Ini kan kasus Nabi saja. Ya. Wa yudalikunahu bil qamisi ya. Duna aidihim. Jadi maksudnya tidak langsung tangannya mengenai tubuhnya Rasul. Tapi cukup ini diguyur, digosok-gosok terus. Itu saking takzimnya dan pemuliaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah Muhammad. Nah kan pertanyaannya tadi nu nyorowok saha eta?
Sok mandikeun, tapi tong dibuka bajuna eta sanu nyorowok lah. Sebab tidak ada satupun orang yang mengenali dia siapa. Kalau saya meyakini itu adalah malaikat pasti. Ya, malaikat. Kan manusia mah teu apal eta malaikat lainna kan. Sebab kasus-kasus di zaman Rasulullah itu dan sesungguhnya sampai hari ini malaikat itu sering berkomunikasi dengan kita. Kan orang kadang-kadang tengah eta teh malaikat, eta we unggul. Itu yang menarik. Ya. Nah kemudian yang kedua itu pertama ya tadi ya. Jadi jenazah selain jenazah Rasulullah perlakukan seperti yang biasa, dibuka bajunya. Ya. Cuma seperti yang kemarin disampaikan, ketika dimandikan auratnya tetap harus dijaga. Gitu. Jangan sampai diumbar lah begitu. Itu. Yang kedua, kain kafan itu berapa lembar sih begitu? Ini ada yang bilang kan harus 3 lembar misalnya, atau perempuan harus 5 lembar. Tidak juga sebenarnya. Salembar ge ari picukupeun mah teu masalah sabenerna gitu. Ya. Yang pentingnya tadi menutup auratnya itu. Cuma di sini kata Siti Aisyah, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah SAW fi salasati aswab bidin suhu liyatin min kursuf laisa fiha komisun wala imamah atau amamah. Jadi katanya Rasulullah itu dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna apa tadi putih. Ya, meskipun tadi sebenarnya bisa warna apapun, tapi nanti ada hadis tertentu yang menganjurkan warna putih. Ya. Jadi Nabi itu menggunakan kain putih yang halus begitu ya. Halusnya lain kusutra ya, tapi yang lembut lah begitu. Laisa fiha komisun wala imam. Jadi tidak mengenakan gamis. Jadi dilaan ari gamis nama tetap ngan kumaha carana eta. Nah, itu ya. Itu. Jadi di sini laisa fiha komisun wala imamah. Ini mungkin kan sekarang ini muncul tuh di video YouTube gitu kan, macam-macam eta cara mengkafani mayit itu. Ada yang kudu di calanaan teh mah, aya nu kudu di gamisan dan macam-macamnya. Sebenarnya tidak demikian juga. Ya. Termasuk perempuan sebenarnya tidak juga sebenarnya. Ngan apakah kemudian ketika kita melakukan semacam zariah atau lamun cek bahasa orang mah preventifnya naon sebutannya. Ya untuk menjaga lah antisipasi ya, menjaga aurat terbuka dan seterusnya, mungkin itu menjadi bagian yang bisa. Menurut saya kalau tidak berlebihan tidak ada soal. Ya, tidak ada soal. Ya. Jadi yang jelas di sini seperti itu bahwa Rasulullah itu kata Siti Aisyah itu dikafani dengan 3 lembar. Nah, kalau kan kemudian sekarang kalau perempuan berapa katanya 5. Cuma 5 itu 3 lembar yang biasa. Kemudian atau 2 lembar yang biasa, kemudian 1 lembar itu izar, 1 lembarnya lagi gamis, 1 lembarnya lagi untuk kerudung. Itu kalau perempuan ya. Saya tidak tahu itu kan ada juga ya, biasanya dibedakan ya kalau perempuan ya. Itu. Nah itu jadi 3 lembar. Nah memang ada tapi pernah pada satu ketika ini kan hadis ini muncul ketika bapaknya siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul kan orang munafik. Iya kan? Ketika meninggal Nabi diminta oleh anaknya untuk memberikan salah satu gamisnya Nabi. Untuk apa? Untuk kain kafannya Ubay itu. Ya. Nabi memberikan meskipun diprotes usaha ku Umar bin Khattab. Ya lah cuk bahasa orang mah ya Rasulullah naon atuh make mere gamis anjeun ka jelma anu salele ieu. Heuh panjilakakeun wae kan. Selalu memberitakan berita-berita
bohong tentang Nabi dan keluarganya. Tapi Nabi tetap memberikan. Meskipun Nabi tidak menyolatkan. Kan ada dua orang tidak disolatkan Nabi itu. Pertama adalah orang munafik. Ya tentu Nabi yang tahu kan. Ada orang mah pada apal itu. Yang kedua orang yang mati bunuh diri. Itu tidak disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian perintahnya yang lain, ya, ilbasu min siyabikumul bayad. Coba katanya pakailah pakaian, kenakanlah pakaian warna putih. Ya, urang ya kieu ya enak hirup gitu ya. Kemudian fa inna min khairi siyabikum, karena pakaian warna putih itu adalah sebaik-baikan pakaian kamu katanya. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain warna putih itu orang yang meninggal di antara kamu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 yang lainnya kecuali Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Nah itulah mengapa kemudian menjadi sangat populer mengenakan kain putih ini. Nah kemudian idza kafana ahadukum akha, apabila salah seorang di antara kamu itu mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah kain kafan yang terbaik. Jadi atanapi baguskanlah cara mengkafaninya juga itu. Nah, cuma nanti ada kasus di sini. Ada satu kasus di mana orang yang sedang berhaji, ragrag tina ontana maut. Nah, dia dikafani dengan apa? Dengan kain ihram yang sedang dikenakannya. Kain ihram seberapa lembar? 2 lembar. Jadi 2 lembar saja itu. Dikafani dengan 2 lembar itu. Nah, kain ihram. Nah, kemudian juga ada kasus, ada 2 orang yang meninggal pada peperangan Uhud, dan itu yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi saubin wahid. Jadi 2 orang syahid itu dibungkus dengan satu kain yang sama. Kemudian, nah ini yang menariknya, ayyuhum aksaru akhdan lil Quran. Nah, di antara yang 2 ini siapa yang paling mahir dalam Al-Quran? Nah, itu. Jadi ditanya heula ku Nabi teh, sahaya di antara 2 ieu syuhada Uhud ini yang paling mahir dalam Al-Quran. Maka kata Nabi, fayuqaddimuhu fil lahdi, maka dialah yang, jadi didamel satu liang lahat begitu ya, disatukan. Cuma yang dahulu disimpan di lahat yang pertama itu siapa tadi? Yang paling banyak kemahirannya dalam Al-Quran. Walam yugasilu, dan ingat tidak dimandikan kan, kalau itu mah tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, dan tidak juga disolatkan. Jadi nu syahid mah atasnya langsung dikuburkan. Itu nu syahid itu. Ya. Nah, di sini yang disebut tadi oleh saya itu, wala taghalu fil kafan, jangan terlalu berlebih-lebihan ya dalam berkafan itu. Fa innahu yuslahu syari'an, karena dia akan cepat rusak juga. Jadi hari tetangga anu keneh jumeneng nepikeun ka baju ge puntennya misalnya tos lapuk, terus pada manena beungar bapana kain kapana alus, mendingan kan diinfakeunnya ka tetangga anu kain nu acukna kirang sae. Jadi tetap bahwa kita harus membuat bagus mengkafani mayit, ya, tapi jangan sampai berlebihan. Itu sindiran keras juga kepada kita. Nah, kemudian tidak boleh sekali-kali nanti setelah kain kafan dikafani begitu dikumpulkan pakai peti segala rupa, enggak boleh. Orang Islam itu enggak boleh. Ya. Itulah mengapa kan ada kritik ketika ada seorang ulama Indramayu itu kan, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin ya, itu pakai peti kan, itu kan jadi mendatangkan kritik dari mana-mana gitu. Nah itu kita tidak boleh orang Islam itu dipetian ya, gitu.
nya lamun misalnya rek mawa nama ka kuburan di petian teu naon, tapi pas dikuburkeun nama ulah jeung petina gitu tah maksudna teh. Ya itu mungkin sebagai pengantar. Sekarang saya minta, saya mau nanya dulu ini, ari tali itu seberapa hiji? Ya saya mau nanya dulu. Ya minimal 3 lah. Ada yang 5, ada juga yang 7. Inti nama kieu nya supaya pageuh we tah si kain kafan teh. Inti nama eta. Jadi bukan sebuah kemestian. Ya. Di zaman Rasulullah apakah kemudian di talian? Kan kita tidak ada keterangan satupun yang kita dapat bahwa mayit-mayit di zaman Rasulullah itu diikat, itu tidak ada juga. Nah, jadi ia makan lebih pada kumaha carana supaya tetap pageuh si kain kafan teh gitu. Silahkan mangga kita mulai kamerana ke panginten wayahna diiekeun. Mangga jangan saya ya. Jadi langsung Pak Tata sok mangga Pak Tata sanes janten modelna pangamparkeunana Pak Amir, kemudian siapa? Pak Slamet. Nah, mau sok dipasang dulu talinya. Pasang dulu talinya ya. Jadi untuk kepala ya tadi ya, ada juga yang katanya lehernya, oh itu cukuplah dada gitu ya. Kemudian bagian pinggang, perut ya, kemudian lutut dan terakhir kaki itu cukup sebenarnya ya. 5 saja dulu gak apa-apa. Dan ingat bahwa nanti penggali kubur itu harus mengantisipasi. Jadi kalau ukuran jenazah itu ketika dia ukur misalnya 1,80 meter kata, itu di 2 meter ke itu. Kemudian lebarnya juga kan harus di ari lebar mah sebenarnya kan lebih supaya orang yang menguburkan teu barabe gitu ta. Ya, silahkan. Nah, ini sebentar. Pak, ya boleh dipegang dulu. Ada yang mengatakan bahwa keun weh amparan mah disarwakeun. Maksudnya teh lapisannya itu tidak harus bersilang. Misalnya lapisan yang pertama geser ke kanan, lapisan kedua rada geser ke kiri, lapisan lapisan pertama di tengah maksud saya ya. Enggak, betul di tengah. Kemudian lapisan kedua rada geser ke kanan, lapisan katiluna geser ke kiri. Ada yang seperti itu juga. Tujuannya apa tadi? Nyata kenutupan kabeh teh sebenarnya mah. Tapi kalau misalnya ya, kain kafan itu ternyata dengan satu saja bisa, ya itu tidak ada soal. Tinggal nanti diatur saja sebenarnya. Ya. Jadi kieu maksudnya teh, henteu ngajadi sebuah kemestian. Kudu rada geser, tinggal we kain kafana ya heureut awa cukup itu. Kalau misalnya cukup seamparan kita masalah. Seamparan itu maksud tengah. Bukan selembar, jadi tengah gitu, sejajar gitu. Itu enggak apa-apa kalau misalnya cukup juga. Ngan ieu mah pan sok aya kain kafan sanggeusna diukur. Nah, ieu mah bakal pikurangeun ieu moal nutup. Nah, itulah mangapa tadi diatur. Nah, saya tidak tahu ini ukurannya berapa Pak Ceng. Wah, itu lebar itu. Lebarnya ya. Ada yang 125, 120 kan itu macam-macam. Jadi kalau ini menurut saya tidak mesti geser apa? Oh, lebar banget. Iya. Tidak mesti geser kanan, geser kiri. Sudah saja disimpan di tengah. Ya. Nah itu ya. Boleh? Kalau besar seperti Pak Anang harus geser. Oh iya. Jadi tetap iya betul. Saya diingatkan oleh Pak Amir. Jadi kita melihat kondisi tubuh jenazah gitu. Itu yang paling penting. Jadi bukan persoalan yang pertama amparkeun di tengah, yang kedua rada geser ke kanan, yang ketiga geser ke tidak sebenarnya. Tidak ada aturan seperti itu. Nah, itu lebih kepada fikih kontemporer dalam arti begini, melihat kenyataan harita kondisi mayitnya jika kumaha gitu. Ini menurut saya ini kalau seperti ini sudah cukup. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah perlu yang seperti ini?
Ini tidak perlu juga. Cuma pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya, ini ada berapa lapis ini? Sudah 3. Sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Itu yang kata Nabi itu, wala taghalu fi kafani. Jangan terlalu berlebihan. Itu sebenarnya. Ya. Sebenarnya. Ya. Cuma kan kita hayang memperlakukan mayit gitu ya, dengan sopan santun dan seterusnya. Itulah mengapa kemudian beberapa orang itu beristihad lah, atau berpendapat istihsan, itu disebutnya istihsan, memandang baik lamun misalnya ayah sarung padahal tidak mau sholat. Iya kan? Mau sholat mayit. Saya tidak ingin merubah kebiasaan, tidak ya. Cuma saya ingin menjelaskan tentang hukumnya. Sebenarnya mah 3 lapis guys, cukup seperti Rasulullah dikafani. Teu aya gamis, teu aya topi. Itu hadisnya sudah jelas seperti itu. Jadi laisa komisun wala imamatun. Sabenerna ngan urang tadi teh aduh meni hayang ngahormat ya. Padahal lamun rek ngahormat ka mayit mah ngadoa bener. Itu. Itu. Nah, saya ingin melepaskan ini dulu ya. Tapi kalau saya ditanya, boleh tidak misalnya heueuh sok teu naon, tapi ieu lain sebuah kemestian. Itu yang harus saya ingatkan, bukan sebuah kemestian. Ya. Dan ingat, yang harus diingat, wala taghalu. Kita tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi ya seperti Nabi ya tilu heula ya kieu ya. Ya. Nah, misal lamun misalnya ieu teh naon tadi? Nah, ini biasanya kalaupun mau ini untuk perempuan. Ini yang disebut dengan izar. Yang dari dada yang dari leher ke kaki lah ya. Kemudian ada yang disebut dengan nanti khimar juga. Ya. Malah perempuan mah cenah aya nu disebut gomis gamisna nya tun dibeheung yo nepikeun kana sampean ieu. Kemudian ada disebut dengan izar. Itu dari pusat ke lutut. Sekali lagi bahwa ketika Rasulullah memerintahkan para perempuan memandikan jenazah anaknya, tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi inti nama gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita ingin memperlakukan mayit dengan baik, menurut kita sejauh itu tidak melanggar ketentuan hukum, tidak ada soal. Ngan ulawe disebutkan ya teh kudu tah itu. Yang saya katakan seperti itu. Bisa dipahami enggak omongan saya ini? Ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana para sahabat itu mengkafani Rasulullah dengan 3 lembar, tidak ada gamis, tidak ada tutup kepala tadi itu, ya. Itu. Baik. Nah, setelah ieu naon ieu? Ieu kanggo cawet nanya. Ya. Tah kumaha lamun ieu bade dianggokeun sanes di dieu. Tapi di tempat pembadan setelah selesai. Bisa dipahami enggak? Ya. Setelah selesai itu silahkan. Supaya naon? Supaya katutup lebih aman ketika digotong ke tempat mengkafani. Ya. Sekali lagi, ini pun tidak merupakan sebuah keharusan. Itu yang harus saya katakan. Jadi saya ingin menjelaskan hukumnya dulu ini. Ya. Ya. Ngan ieu mah supaya tadi terjaga auratna. Nah, kalau mau di mana ini tadi? Memandikan. Seperti ketika itu Pak Aceng, ketika memandikan Pak Ayub, itu saya mengenakan ini di tempat pemandian. Jadi ditutup langsung. Itu. Bisa dipahami ya? Itu. Boleh silahkan. Ngan ulah disebut ieu teh sunah Nabi. Nah, itu salah mah. Jadi itu yang harus kita hindarkan tuh pikiran. Yang sunah Nabi teh kudu dicawetan. Lain, inti nambah. Katutup mayit. Katutup mayit. Intinya itu pokoknya itu. Ya. Ya, sudah ya? Ya. Jadi sekali lagi, 2 ini bukan sebuah kemestian dan bukan sebuah sunnah. Yang sunnah itu 3 lembar ini. Nah, itu. Yang sunnah ini 3 lembar ini.
Kalaupun mau silahkan ngan ulah disebut we ieu teh nu kudu gitu. Itu yang harus dihindarkan pendapat kudu kieu ti mana eta. Nepikeun ka pasya gara-gara ngaributkeun cawet jeung naon ieu sarung. Di sarungan cenah da moal salat atuh gitu. Nah itu ya. Cuma kalau mau dipakai silahkan. Ngan lamun make nu ieu ulah di dieu. Di mana? Di tempat pemandian setelah beres digaringkeun, nah dipakekeun itu. Untuk menutup auratnya sebelum nanti ditutup dengan kain. Sinjang teh samping dengan panjang. Ya. Jadi sekali lagi kalau ini mau dipakai silahkan, kalaupun tidak tidak memakai tidak menjadi soal, rek dipakai ge heug ngan ulah disebut ieu teh. Nah, itu bagian dari sunnah itu yang tidak boleh ya. Sekali lagi saya tidak akan merubah hal yang biasa sok ngan mindset kita, pikiran kita yang harus dirubah. Yen lamun teu make ieu seolah-olah teu nyunah, teu sampurna, itu yang bahaya. Lamun teu make ieu teu sampurna, itu yang bahaya. Nah, itu. Jadi saya ingin meluruskan itunya saja dulu ya. Jadi ulah nepikeun kakek pas dina hiji waktu poho ieu nu kieu teh misalna ya neangan heula ka pasar mayit ngagoler lila teu diurus. Nah itu yang saya katakan. Jadi ulah ngamadarotkeun nu hirup. Ya, nah itu. Baik. Jadi saya akan melepaskan ini ya. Karena ini bukan merupakan bagian dari sesuatu yang harus dalam mengkafani. Tapi lamun bade heug ngan ulah disebut kudu. Nah itu. Bisa dipahami ya? Supaya tidak salah paham yo. Woyo Ustaz Sukardi ngarobah nu. Tidak, saya hanya ingin membereskan cara pikirnya saja gitu. Ulah hal anu naon nu lain-lainna diasupkeun seolah-olah wajib. Nah itu. Pasnya gara-gara cawet. Itu. Baik. Nah, maaf, setelah itu dikasih wangi-wangian. Memang yang paling bagus itu eta Pak Aceng naon lamun wewangian itu anu diduruk teh dengan teh semacam dupa pan nya lain dupa dina harti kemenyan anu bauna teu pararuguh lain ya. Lain kemenyan nu di eta lah lain. Maksudnya teh kan ada kan itu pewangi yang dibakar itu kan. Itu biasanya disemprotkeun gitu kan di sut gitu. Nya di Arab mah sejeurna nganggo nu kitu. Tapi lamun misalnya teu aya nya seperti di zaman Rasul we. Naon? Nyata ku kafur, kamper teh yang paling sederhana. Atau bisa juga menggunakan minyak wangi. Tapi ingat, minyak wangi yang tidak mengandung alkohol itu harus dihindari benar. Jadi pilari we di mana? Kayak lamun ieu naon ieu? Punten. Moal disemprotkeun sanes. Gelas kedap ieu nah heula. Naon? Aya minyak wangina? Nah ieu nya. Kayak punten. Tah ieu kan air mawar. Ieu keur seseungitna. Boleh enggak apa-apa. Enggak jadi soal itu. Lamun baheula mah kapur barus ya mah kucai mawar meseungit tidak ada soal gitu. Ulah pasnya gara-gara eueuh kamper. Sunah Nabi geuna ge cepat ada kafuro cenah kudu ku kamper. Intina mah meseungit weh kitu tah ya. Cuma memang kamper kan memiliki kelebihan kan begitu. Tah ieu nu disebut naon cenah? Minyak naon? Nyong itu. Nah, ya? Iya bidara ya. Produksi segar Bandung ya, produksi Bandung ya. De Cologne, nya minyak wangi lah. Gitu. Sebentar, etanol, water oil rose. Oh, minyak mawar juga ini, terbuat dari mawar juga ini. Water oil rose, itu kan berarti ini ya. Rose kan mawar kan? Iya, itu. Minyak mawar itu oil rose itu. Pakai etanol juga. Tuangkan pada bagian tubuh yang dikehendaki. Pada bisa digunakan. Yuk, kanggo nu demam ge tiasa ternyata. Jadi lain keur mayit ningali yuk langsung kana mayit ya ulah. Ieu di dieu cenah tah keur nu panas ge bisa cenah keur dikompres cenah kudu kieu tah. Jag-jag deui mayitna jag-jag deui. Heeh. Jadi ulah ningali minyak ieu langsung wah ieu mah cenah naon? Nu mayit. Bukan ini ternyata ini.
Jadi ini intinya malah minyak wangi apapun sejauh tidak mengandung alkohol. Nah, ini pure natural and fresh. Wah, ini memang ekstrak namawar lah begitu. Ya, itu boleh. Ya silahkan lah. Ya. Jadi intinya, wah, ya engke mayit hirup deui. Pan aya mitosnya. Aya mitos kan? Cuna lamun misalnya ayo ngalengkahan engke hirup deui. Nah, itu baik. Nah, ini boleh digunakan ya. Jadi ketika memandikan Pak Ceng ya, ini boleh digunakan terutama ketika misalnya kita mau membersihkan kotoran begitu ya. Ombe boleh, ini enggak apa-apa. Ini tadi apa? Oh, ini sampo-nya. Wah, geus sampurna ya. Sampurna ge hijab gitu kan. Gip. Itu. Boleh. Ini sabun ya. Nah, ini sampo juga ini. Iya mah anti ketombe, bisi mayit ketombe. Itu. Nah, ini penitik untuk apa kira-kira? Ya? Tiker. Meskipun tidak pakai tiker pun tidak apa-apa. Ngan urang menggeus biasa nganggo tiker. Ngan sakali deui lamun teu ditikeran henteu. Nah, itu yang tidak boleh. Saya selalu seperti itu. Teu naon pek. Itulah mengapa saya tidak protes itu. Mana saya malah kadang-kadang mana ya samakna. Ya itu nggak apa-apa, sesuatu yang ilahar dan itu tidak melanggar apapun. Ngan ulah aya pikiran lamun teu make samak teu sah. Nah itu yang tidak boleh gitu. Pan ngariweuhkeun kayak aya samak kumaha cara nalianna panitikna monon neangan jiga kamari neangan panitik hese we. Nah itu tidak boleh seperti itulah ya. Tapi ini lengkap lah, ini bagus ya. Jadi ya ini mengikuti keilaharan ini sudah bagus menurut saya. Moal pasean sih mah ya gitu. Nah itu disemprot ya. Ya disemprot atau tadi dengan bubuk apa? Kamper boleh. Nah, tapi lamun tos anu kieu mah teu kedah make kamper. Nah, cekap ya tos ya. Dan tadi sekali lagi bahwa kalau kita mau mengenakan apa namanya celana dalam katakanlah ya, naon dipangibakan sampai ada beres gitu ya sudah. Nah ceritanya ini mayit siapa yang mau yang rela? Ah ini nih boleh nggak apa-apa ya. Sok jadi iya anak muda. Entong kieu kudu anu ngagotong. Manya aya ieu itu kumaha itu. Kasarisi abi bade ngagoler. Sok ngagoler heula caritana. Nah, saya Malikna. Kaditu. Pak Arga kamerana kedah mobilenya. Oh iya, tuh. Oh, kieu we heula tuh. Nah, saya ingin mengatakan ya, menyedekapkan. Saya kan sudah bilang kemarin, apakah mesti? Tidak. Seluruh mazhab tidak ada yang mengatakan wajib disedekapkan daya. Boleh nggak apa-apa. Justru kalau misalnya keras dipaksa sedekap, wah itu nggak boleh. Itu menyiksa sarua. Ya. Nah ini begini, ada kain ya sinjang tuh, misalnya ya sinjang. Aya sarung teu naon sok sinjang ya misalnya gitunya ya. Jadi ini apa namanya beres diibakan lah ceritanya, tos beres diibakan kan memandikan kemarin sudah ya. Ya. Jadi begini, tubuh mayit sejak dia meninggal sampai di harus tetap dalam kondisi tertutup. Itu yang harus dipahami. Tidak boleh sampai auratnya terlihat. Itulah mengapa yang memandikan itu dipilih. Tidak boleh sembarang orang memandikan itu. Orang yang memandikan harus yang bisa menjaga rahasia. Nah, harus bisa menjaga rahasia. Ulah diomong-omong. Nah, itulah mengapa harus dijaga betul. Ya, itu. Wios lah teh aya mah, teu naon. Wios. Sok. Wios teu naon. Ini ceritanya ini ya. Oh itu aya samping
Aduh, nyaman Pak. Oh, iya. Misalnya sing dipanjangkeun Yuswa. Ieu mah ieu we supados ieu. Ya misalnya ditutup lah kieu, ya misalnya ditutup, nah gitu kan. Nah, iya harus tetap dalam posisi seperti ini. Boleh tidak kalau misalnya kita ini kan mengikat ya. Selain tadi reknya dekapkeun teu naon pek ya. Henteu ge teu naon ngan urang umurna disedekapkeun kan gitu. Silahkan. Ini ini bisa diikat ini. Ibu jari itu. Ibu jari itu diikat. Ya pelan sajalah supaya ngahiji. Gitu. Misalnya lamun misalnya henteu teu naon. Ngan ieu mah bilih gitu tah. Tah, itu bisa diikat. Ya. Baik. Nah, ini silahkan. Teu kada ditutup ya nok awatos. Nah, ini posisi saya tidak tahu persis ini tali itu kieu kan aya pandangan. Nalian teh kudu mana? Sebelah kiri ya? Iya kiri ya, karena kan harus sebenarnya bebas-bebasnya sebenarnya. Dan nu dibuka bagian mana? Yang dibuka itu umumnya bagian mana? Muka kan ya? Nah, itu. Jadi yang lainan kan tidak. Kan? Itu. Jadi itulah untuk memudahkan saja. Nu matak ieu tali teh di sebelah kiri. Sebab nanti kan mayit di kehadapan ka kiblat gitu kan. Ya silahkan coba digotong. Cekap kutiluan. Opat. Opat. Coba. Tuh. Nah, misalnya nih. Ya. Set. Dan itu memposisikannya tetap memperhatikan tali ya tadi ya. Nah, itu. Nah, ini misalnya begini. Nah, ketika apa tadi? Ketika apa kita akan menutup ya. Ketika kita akan menutup itu lubang-lubang itu boleh ditutup dengan kapas gitu. Bahkan tidak salah juga kalau misalnya bagian bawahnya kita amparin kapas juga, tidak apa-apa ya. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan sebuah kemestian. Ini yang saya selalu harus bereskan, itu bukan sebuah kemestian. Cuma kita ingin memperlakukan apa? Memperlakukan jenazah dengan baik. Itulah mengapa kemudian dihandapna sok diamparan ka kapas teu nanaon. Lamun ge henteu teu nanaon. Sebab sejatinya jenazah ini sudah tidak ada rohnya sebenarnya mah. Nah, cuma kan kita ingin memperlakukan dengan baik, boleh dikapasi nggak apa-apa bawahnya. Nah, kemudian sebelum itu silakan dicocokkan heula tah lubang-lubangnya misalnya. Tapi henteu kedah langsung lah ngan tapi ceritana lah gitu ya. Ceritana coba gerakannya siapa yang mau? Kapan? Ya, tapi teu naon sawios lah teu kedah muhun. Hawatos yeuh bilih yeuh. Bilih. Ya. Jadi ditutup tuh bagian telinga ya, kemudian hidung itu ya, itu. Malah aya nu kalekna oge ya, supaya sebenarnya sekali lagi bahwa itu bukan merupakan sebuah kemestian, keharusan. Jadi sekali lagi saya hanya ingin membereskan itunya dulu, bahwa kita melakukan itu silahkan, tidak apa-apa sebagai bentuk penghormatan kita kepada jenazah. Tapi kalau tidak ada masalah apapun ya. Tah tos kitu ieu kumaha ieu samping teh nah kedah dibuka atanapi henteu ya. Ya tentu dilepas ya. Cuma ini ada teknik melepasnya. Cuma bisa tidak nanti bapak-bapak. Sok ayeuna urang tutup heula. Mana cing bagian mana heula? Nah, mana heula? Ayo, serbuhlis yang mana dulu? Kanan dulu, tarik ke kiri. Sok. Sok we heula, sok dikitu. Hiji-hiji. Cing cukup henteu ieu nya, misalna lamun hiji ku ieu. Cukup teu? Oh.
Coba. Ya, sok di iya kan dirapetkeun. Nah, sok nu ieu sok latihan. Tah gitu. Punten Pak Amir, ini nah, ini disinikan ya. Ngap teu? Aman ya? Oh iya. Nah, ini saja dulu nggak apa-apa ya. Tarik gitu. Ya. Tangannya kredit kan Pak? Lan? Tangannya kan Mun bebas. Oke, we. Misalnya bade, sok teu naon, bebas ya. Sekali lagi saya ingin menjelaskan saja ya. Sok ayeuna misalnya bade disedekeun. Ulah sidak nyalira kade. Luas ya. Nah, sampaikan saking sesah kadang-kadang sok ayeuna ditalian. Kemudian juga kan ini juga ada yang suka di talian. Eta mah pan kamar itu dijelaskeun. Lamun calangap itu nembe dieu. Misal ya. Keudi caritanan teu kieu we lah ya. Misalna ieu mah gitu. Cing sok. Ieu latihan muka ieuna engke saetos ditutup cing tiasa teu. Oh, geula. Jadi Pak Amir langsung ditilep aja. Nah gitu. Set. Nah, ente heula, engke heula sekedap. Aduh itu heula. Tah, nu eta heula. Nah. Oh, katutup teu? Katutup. Nah, misalnya. Dia langsung di ieu we. Dirapetkeun tah gitu. Dibuka heula maaf, sok dibetot cing. Eta sinjangna. Nah, misalnya tah lalaunan we lah. Nah, gitu. Nah, gitu. Tah kitu tah supados aman tadi naon? Oratna tetep katutup. Sok dibereskeun. Set. Nah. Ieu nu ka sabaraha hiji? Nah, pertama. Sok ayeuna nu itu ka dieu. Bebas deh seleresna mah. Sok. Sok heula. Eta na we ieu di kieu. Ieu na tah gitu we. Nah, ieu mah caritana we lah. Awatos. Nah, set. Tos misalna, tos we lah. Tapi tetep engke lamun kanu mayit olesna mah kudu ieu nya. Kudu rapih gitu tah. Ieu mah udah karunya enggapkeun. Tah ieu namanya terus nu ieu. Nah, dirapihkeun, set, dibebeskeun gitu ke handap. Santri mah biasa bab nu kieu mah. Di pasantren biasa. Modelna malah Pak Biwen jadi modelna kiai cenah gitu Ustaz. Oh. Mangga. Oh. Nu ieu Pak, nu ieu lah. Nah, gitu. Sok. Nah, gitu. Lamun santri mah dibungkus bener. Itu aslina. Nah, ini ketika kita mengikat karena nanti kan akan dibuka bagian. Ini bisa ditarik. Itulah mengapa nanti tali itu bisa ditarik ke sini. Bisa agak panjang sini, ya agak panjang. Tangke nalikeunna palih ditu. Gitu. Sok tah ieu dada pan. Tarik ka palih dia Pak Hadi. Nah, sok talikeun we biasa naon. Sok padang latihan alian. Oh, pas lamat latihan. Talinya tali itu apa? Simpul ya? Naon anu gampil dibuka teh? Pita. Ya? Nah, pita ya, tah itu. Kumaha, Pak? Cangred mulang nah gitu. Nanti kan tinggal ditarik, terbuka kan. Nah, itu. Nah, teruskan ke begini. Kita sering juga setiap lapis teh sok disemprotnya. Teu naon? Mangga. Teu aya masalah. Ngan sakali di tadi dah. Ulah berpikir ya eta teh wajibun alai. Itu tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Sebab tadi kan kain kafan tadi sudah semprot semua kan? Artinya sudah wangi itu tadi itu. Itu. Nah, ieu tos kieu misalna ieu. Ieu kan tos beres ya. Ya. Nah, mayit itu tetap harus dihadapkan ke kiblat sambil menunggu apa? Kuburan. Nah, itulah mengapa saya yogikeun bantal. Nah, misalnya ieu bantalna ieu. Misalnya ieu bantalna ya. Punten. Saya ingin melatih ini Pak Amir lah. Ya, silahkan ini agak di nah, sok rada dimiringkeun.
set bantal. Sok, set punten Mas Takana. Bagian rada kepala. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya. Agak miring nggak apa-apa, tapi tidak harus terlalu miring juga. Nu penting mah bahwa dia itu menghadap kiblat. Itu kadang-kadang yang sering lupa. Yang sering lupa itu. Ya, betul kan? Itu sering lupa. Itu harus dimiringkan. Pan seperti di lahad nanti. Seperti di lahad nanti posisinya itu, ya. Jadi lamun misalnya ieu teu naon di dieu bantal dua itu. Enggak apa-apa. Caritana pan ieu tos beres dipernahkeun meureun nya. Satos kitu disolatkeun. Ya. Disolatkan. Lagi disolatkan ini harus miring ke sana ya, Pak? Iya, ini seperti ini posisinya. Jadi itulah mengapa mayit itu kalau sudah selesai dimandikan, dikafani, setelah dimandikan, dikafani ya, itu posisinya seperti ini. Mayit itu menghadap kiblat. Itu harus itu. Nah, itu yang justru sering lupa, hal yang merupakan sunnah justru malah lupa. Itu yang tidak boleh, ya. Nah, baik. Nah, kemudian ketika menyolatkan kan kita tahu, ya. Posisinya kalau jenazah laki-laki di mana? Ieu mah lamun salat sorangan heula we. Di mana? Kepala. Laki-laki. Kalau perempuan di perut. Ya, perut ini, al-batnu, ya. Jadi posisi. Lamun berjamaah berarti imam nanu di dieu. Imam nanu di kepala, imamna. Kalau mayit laki-laki, kalau perempuan di perut. Coba cari tanah sok ngaradeg heula. Sok ayo no. Sok ceritana berjamaah misalnya. Teu kedah seueur lah sok. Nah, siapa imamna? Pak Slamet imamnya. Ayo Pak Slamet, imam, silahkan. Nah, deket aja nggak apa-apa Pak Slamet. Nah, gitu. Jadi kan kita tidak ada ruku sujud kan? Tidak ada ruku sujud, ya berarti kita rapat nggak apa-apa. Kita rapatkan saja. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait takbir. Tapi berdasarkan riwayat yang masyhur ketika Nabi menyalatkan Najasyi itu 4 kali takbir. Yang diperdebatkan itu mengangkat tangannya apakah setiap kali takbir atau yang permulaan saja. Jadi misalnya yang pertama nih Allahu Akbar, itu kan? Yang kedua, nah yang umum kan? Allahu Akbar sampai 4 kali kan? Tapi juga ada yang berpendapat bahwa cukup 1 kali yang mengangkat tangannya ya. Takbirnya mah tetap 4, tapi ngangkat tangan nu pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah doa nanti salam. Nah, kita mah mengambil pandangan yang umum saja. Itu jadi mengangkat tangan. Silahkan, sok. Pak Slamet, mulai. Ya. Ya. Yang pertama kita membaca apa? Fatihah, Fatihatul Kitab. Teu kudu maca surat. Komo maca sabisma mah. Oh, siga sholat subuh. Panjang, karunya Fatihah wungkul. Kemudian takbir yang kedua Pak Slamet. Angkat tangan lagi nggak apa-apa. Yang kedua membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh innaka Hamidum Majid, kemudian mubarik ala Muhammad atau nu biasa orang baca sok ya salawat. Takbir yang ketiga. Allah. Baca doanya apa? Yang biasa saja. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu dan seterusnya. Terus takbir yang keempat. Baca doanya apa? Tanur rada panjang. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, bermacam-macam yang lain. Silahkan itu. Nah, so. Kan eta mah diapalkeun. Lamun teu apal kumaha? Kieu we atuh teh ningali dicatet di dieu. Nah, kemudian salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, terus ya selesai sudah. Itulah salat. Ya, gitu ya. Nah, sudah selesai,
ceritanya. Silakan misalnya bubar lah begitu, maksudnya duduk lagi seperti biasa. Nah nanti ketika menguburkan, sekalian yang menguburkannya, nah, sok ayeuna latihan ngangkat ceritana di dieu ieu kan Pak Argaseun aku kurilingan ngamerana. Ya. Di sini aja kegeser sedikit. Misalnya. Nah, saya ingin katakan ada 2 lubang dalam kubur itu. Pertama lubang utama. Nyata anu satangtung. Atanapi sa beheung. Pokoknya mah intina mah da kieu jero henteu nama intina ulah nepi ka dikoreh ku binatang atanapi menghindari bau itu saja sebenarnya. Nah, jadi teu kudu ukuranna kudu 2 meter atanapi relatif itu silahkan. Lamun taneuhna teas dipaksakeun karunya nu ngagali atuh. Nah, itu ya, itu. Baik, apa tadi? Bab nguburkan ya. Nurunkeunana. Nah, silahkan. Nah, sekarang ini kan biasanya sok di kana pasarankeun ya. Ya, itu tetap posisinya kalau di pasar mah ngagoler teu kedah di bantalan gitu ya. Itu kan masa tunggu ketika kita menyolatkan dan macam-macam. Sok silahkan sekarang diangkat lagi ke liang lahat. Saya ingin begini, berarti ini tadi berapa orang yang angkat? 5 orang tadi? Aslinya? Udah maklum ini wah. Nanti yang menerima juga itu secukupnya liang lahat. Jadi harus ada yang menerima. Jadi ulah kuno iyo, kubawa tuh gak gejelikan. Ya. Jadi, nah sekarang Pak Del, ayo ke Payun. Yang menerima latihan, Pak Deden. Oh, Pak Deden, ayo. Ayo, Pak Sandi. Pak Sandi badan nu mana? Badan nu ngangkat ieu, badan nu di bawah. Nah nanti Pak Arga diambil di sebelah sini ya. Ya. Dari sebelah atau dari arah bawah, Pak Ustaz? Oh ente kieu. Engke sekedap. Cari tanah nguriling paling ditu kan. Tapi teu naon ti dia kayak teu naon sih. Ngan kieu maksud teh. Nanti yang turun duluan itu adalah yang turun duluan adalah kaki. Jadi posisinya memang seperti ini, Pak. Kita duduk aja nih, nyambut gitu. Ya, ceritanya berdiri ceritanya kan. Tapi memang duduk kan begitu. Nah, silahkan. Apa? Dari sini, dari samping. Oh, dari depan? Iya. Dari atas kaki. Betul. Itu ada hadisnya itu. Ya, ada hadisnya itu. Jadi jangan dari depan. Dari samping, ya. Dari samping. Nah. Tadi teh saya mau menjelaskan sesuatu, tapi nggak apa-apa, sok simpen we heula. Itu. Biasanya Pak Ustadz kan di udah pakai keran aja dekat makam ya Pak. Ya? Biasanya pakai keran aja dekat makam, jadi langsung dekat kepada yang lahat. Ya ini kan cuma contoh aja Pak ya. Iya. Pak Ustadz dulu saya pernah sama orang tua, saya harus dipeluk pas menyambut ya Pak. Tangan kanan atau tangan kiri di bawah saya lupa. Itu mah teknis saja. Sekali lagi lebih kepada adab saja itu, ya. Bukan sebuah kemestian, Pak Del ya. Sebentar. Jadi mengapa tadi saya katakan bagian, jadi kaki-kaki kubur. Nah, itu berarti kakinya dulu yang turun. Jadi kalau kakinya yang turun berarti bukan dari depan, Pak. Jadi dari samping itu. Dari samping. Jadi seperti tadi lah. Kaki dulu, betul. Bukan dari depan diasongkeun kieu sanes, tapi dari sini turun. Set. Itu yang benar itu. Jadi nanti kan jadi semacam estafet kan? Jadi yang bagian depan menerima kaki terus itu seperti itu. Nah, setelah itu ingat, ketika akan memasukkan ke liang lahat membaca apa? Bismillahi ala millati rasulil au bismillahi ala sunnati rasulillah. Nah, ada dua liang. Pertama kubur utama tadi itu, yang kedua adalah lahat. Atau kalau misalnya tanahnya itu gembur, gampang uruk, itu tidak membuat lahat, tapi syikun au syakkun.
Jadi di tengah. Dilegok. Kalau kondisi tanahnya apa tadi? Nya diunggal di ieu, urug deui, itu. Jadi di tengah. Itu rata-rata di mana? Di tanah suci itu kebanyakan sikun di tengah itu. Ya? Sama ya. Tapi sekali lagi yang benar umumnya itu adalah dilahadkeun tadi. Jadi digorowongkeun, dicangkedongkeun, nah bahasa Sunda nama dicangkedongkeun. Nah, ketika turun tadi ini langsung dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Kemudian untuk menggajalnya kan tadi ku tembok naon? Tembok naon ngaran teh gitu. Ku taneuh ge sebenarnya mah tiasa ngan bilih lega teuing. Sok ieu naon namina? Urang ngadamel naon ngaran teh? Bantalan. Bantalanna tina naon? Taneuh oge. Ulah nganggo papan. Ku sababnya pisan ka mayit teh rek didamelkeun bantal tina naon kasur busa. Itu nggak boleh ya. Tetap saja tanah. Ya. Coba ceritanya di ieukeun Pak Adi. Nah, set. Nah, misalnya ini ya, ini bisa macam-macam cara. Misalnya kita setelah miring begini boleh sedikit tanah dimasukkan dulu nggak apa-apa. Boleh ya, dimasukkan dulu nggak apa. Atau kita pasang dulu naon. Urang nyebutna teh naon? Padung. Nah, itu. Tidak pakai padung boleh? Boleh. Nah, itu. Ya, malah ya maaf kan di zaman Rasulullah aya padung daya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi itu lebih kepada penghormatan kita. Intinya mah tadilah kita menghadapkan ke kiblat. Ya. Nah, tos di padungan misalnya itu kan tanah diuruk terus. Ya? Kepala. Mana? Ini yang kepala yang dibuka ya? Enggak usah. Bagian-bagian yang lain enggak usah, kepala saja. Itu yang bahasana teh diantelkeun karena taneuh anu payun, lahad. Jadi tembokan lahad itu ya. Jadi diciumkeun. Istilahnya kan kamu kan berasal dari tanah. Kembalilah kamu ke tanah dengan keadaan ridha itu kan. Jadi pendapat yang akhirnya dibuka Enggak ada. Ya, itu. Ya? Oh iya. Kumaha lamun misalnya kuburan teh berair gitu. Nah, rek ditabuh heula. Sebenarnya itu kembali ke kita. Urang madorot teu urangna ieu nu nguburkeunana dari keur mayit teh kumaha kita aya masalah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ieu teh cayuna mun ieu pisan, barabe lamun misalnya nguburkeun, ya pindah nggak apa-apa. Kalau misalnya ya pas ngagali misalnya ada airnya. Pindah we tanu ngagali teh teu naon. Tapi lamun misalnya geus pindah sabaraha kali cayan keneh, sok lakukan saja penguburan dalam kondisi yang berair. Nggak apa-apa, nggak jadi soal. Di kampung saya, kecuali musim kemarau panas, itu makam selalu penuh dengan Air, iya. Jadi kebiasaannya dengan peti-petinya dimasukkan supaya bisa diinjak, Pak. Nah itu yang tidak boleh. Jenazah nggak bisa masuk. Nah itu yang tidak boleh. Nggak bisa masuk ke mana? Ke makam karena airnya nggak pernah bisa kering. Ente maksudnya teh caina sakumaha? Salubang. Oh gitu. Air itu makamnya di air. Ya itu kan saya tadi kembali kepada kita yang hidup yang mengubur. Lamun sakirana ngamodorkeun urang, bagaimana caranya? Nah, fikih yang benar itu tidak peti sebenarnya mah. Nganggo iya tali. Ya. Itu misalnya pakai apa? Pakai bambu atau apalah begitu ya. Itu diturunkan saja. Itu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan, misalnya tadi di sarang peti-peti setinggi, ya itu ya dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan ya boleh saja nggak apa-apa. Udah terus-terusan mungkin, ya. Ya ini betul membutuhkan semacam ijtihad fikih yang apa namanya ijtihad fikih yang apa benar. Kalau dalam pandangan saya tidak ada soal, misalnya dengan tadi itu. Terus ya harus diinjak lebih dari 10 orang supaya bisa turun ya. Iya, nggak apa-apa kalau kondisinya seperti tadi.
Yang tidak boleh itu kondisi normal di petian itu yang tidak boleh itu. Ya. Ini kan kondisinya memang lahan makamnya berair semua itu masalahnya itu. Ya. Ketinggian tanah di atas sama, jadi nggak ada bukit. Dan pan sekali deh sebenarnya mah ari mayit mah kumaha urang man gitu. Rek dialungkeun gitu nanaon. Ngan menurut dosa gede. Jadi itu ya. Nah, jadi ditutup sudah ya, ceritanya sudah beres. Nah, ini tinggi apa namanya tanah itu sebenarnya tidak mesti harus muncul pisan, tapi tinggi di zaman Rasul itu 1 jengkal aja. Jadi tetap apa namanya ada tinggi lah begitu. Untuk tanda bahwa di sana. Jadi ente rata ting oge henteu ya itu. Jadi ditinggikan nggak apa-apa. Yang tidak boleh tingginya terlalu ditembok oge. Di tembok itu yang tidak boleh, haram itu hadisnya itu sahih itu doraka urang nembok dan nyaah cenah ka kolot teu nyaah ka kolot melen ku eta tapi ku amal soleh urang ngadoakeun kolot insyaallah bagja itu. Nah kemudian setelah ini kan ditandaan lah dengan apa itu ya, kalau di zaman Nabi sebab neangan kayu eueuh nya ku batu we, ada urang mah ku kayu nah, boleh nggak apa-apa. Kumaha lamun batuna diukir, lamun diukir nah henteu pati teuing naon nya nepikeun ka meser sabaraha jutaan untuk apa itu yang itu Nabi yang la taghalu itu yang tidak boleh berlebihan. Tapi lamun sekedar untuk tanda saja ada nama begitu. Dan di zaman Nabi gitu disebutkan ya kuburan Nabi di zaman henteu ngan apal we sahabat Nabi ya kubur Nabi di dia. Kan kubur Nabi di mana? Di kamarnya, di kamar tidurnya Nabi itu. Jadi ya di rumahnya, jadi ya tahu setiap orang gitu. Itu. Nah setelah ini selesai, ya, ini kan selesai nih. Nah ingat, selama proses penguburan tidak boleh ada pun pengantar yang duduk, tidak boleh ada seorang pun pengantar yang duduk di pekuburan itu sampai ini diletakkan. Jadi harus berdiri dalam kondisi duduk. Bahkan ada beberapa pandangan harus lepas sandal masuk ke kuburan. Ya, tidak ekstrim juga seperti, tapi ada pandangan yang seperti itu. Untuk menghormati ahlul kubur itu. Ya, itu. Jadi apa namanya? Setelah sebelum diletakkan kita tetap dalam posisi berdiri. Ya. Kadang-kadang di kita kan begini, nganterkeun ka kuburan teh ngan saukur hayang kasebut nganterkeun. Padahal ingat, mengantarkan itu adalah hakul muslim alal muslim yang situn itu. Jadi haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ketika dia meninggal diantarkeun. Wajib bagi kita mengantarkan itu. Jadi ibadah teh, malah ngantarkeun mayit itu dari proses awal sampai mengantarkan kita akan mendapatkan 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan itu. Pahala saking gedena. Saking besarnya itu pahala mengantarkan. Nah, supaya tidak rusak pas ngantarkeun mayit, nah tadi teh tidak boleh duduk, tong ngobrol ngaler ngidul, komo bari jeung ngalepus udud. Ngandon. Wayahna. Ya, sok enggak apa-apa. Dibuka we enggak teh naon di batos kieu mah. Hah? Hareudang ka batos. Janten kieu maksud saya selama proses penguburan itu kita benar-benar harus khidmat. Harus khidmat. Ya, itu. Sok mangga, tos. Harus khidmat kita itu. Tidak boleh main-main ngobrol atau apa, jangan. Nah, bahkan ada yang berpendapat bahwa selama proses penguburan tuh ada orang yang ngomong apa gitu untuk menyadarkan semua, tapi itu tidak terlalu umum juga di kita. Nah, bagaimana setelah selesai ini? Nah, setelah selesai ada tokoh sahawet sama tokoh masyarakat eta mah pan urang masuk biasa aya ngawakilan kula warga, aya ngawakilan pamerintahan setempat, heuh upacara. Tapi teu naon. Saya bilang, saya sekali lagi ya, heuh teu naon. Ngan ulah lila teuing we gitu. Ieu mah nyambut atas nama pemerintahan siga nyambut Agustusan. Panjang lebar. Tidak boleh untuk apa juga ya.
Intinya mah tadi, pertama kepada yang hadir itu, kalau keluarga ya, mengucapkan terima kasih karena telah membantu proses pengurusan jenazah sejak memandikan, mengkafani, menyalatkan sampai menguburkan. Ucapkan terima kasih. Ya semoga tadi menjadi amal saleh yang mendapatkan pahala dan menjadi ibadah. Itu boleh disampaikan itu. Misalnya ayah wakil pemerintah nyambut heg misalnya, ya sampaikan saja bahwa ada warga kita yang telah meninggalkan kita berdoa. Itu boleh. Kan ulah sekali ulah 3 Agustusan gitulah. Ya. Saya sampai kesel waktu itu ada jamaah yang di sini nih, di seberang sini Pak Anang tuh daerah naon itu teh. Iya. Iya seberang jalan iya, ya, dikuburkan di pemakaman keluarga. Uyurnya panjang. Saya bilang begini. Cukup jangan panjang. Si Pak Yuna teh Pak Kades nanya. Pak Kades cekap tong panjang teh hawatos. Nah, saya bilang. Nah, setelah itu mah boleh oleh keluarga, boleh oleh siapapun, biasanya oleh tokoh biasanya. Ya itu tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti saya akan bahas tentang itu. Bapak-bapak semua, alhamdulillah kita sudah selesai. Ya intinya bahwa kita miliknya Allah dan tentu akan kembali kepada Allah. Ya, dan kita berdoa semoga saudara kita ini yang baru saja kita kuburkan itu diampuni segala, seperti itulah. Sampaikan juga hadis Nabi itu, istaghfiru li akhikum was'alullah lahu tasbit fa innahul an yus'al. Sampaikan itu kepada hadirin itu. Apa itu artinya? Hei saudara-saudara, istaghfiru li akhikum. Ayo pangmentakeun ampunan. Jadi mengistighfarkeun. Kemudian was'alullah lahu tasbit, dan mintakan kepada Allah supaya dia dikuatkan, dikokohkan. Mengapa? Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Takade. Ya, jadi hari takene ditanya. Matak urang ngadoa. Matak bisanya, ayo mangga kita berdoa lagi dari hati masing-masing. Sok didinya akhlisu lahud doa. Ikhlaskan untuk dia doa, seikhlas-ikhlasnya. Itulah mengapa saya selalu bilang kalau di pemakaman itu, tolong ikhlaskan hati, murnikan karena Allah untuk dia. Karena itulah bekal terakhir yang bisa kita berikan kepada siapa? Mayit. Itu. Bisa dipahami ya? Tos gitu mah beres, tos arwih. Ya? Oh iya. Itu ya, jadi baik, sok ngariung deui mangga. Jadi itu proses alhamdulillah selesai itu. Nah setelah itu apa? Takziah, kita nganjang kanu di kantun ke keluarga. Nah dalam takziah ini ingat, dan itu sudah dilakukan, alhamdulillah saya melihat di berbagai tempat itu tetangga kan sibuk, ikut sibuk kan, para ibu-ibu misalnya itu. Dan memang benar, Nabi itu ketika keluarga Jabir ada yang meninggal itu, Nabi bilang kepada sahabat yang lain, mereka sedang bersedih, ya, hibur mereka. Ya. Lamun cek bahasa saya mah, lamun bisa mah pangmasakeun keur tuangeunana. Lain kalah ka anu naon? Lain kalah ka ngariweuhkeun keluarga nu dikantung. Justru tetangganya itu yang harus repot. Biarkan dia berkabung. Cek bahasa orang nama berkabung gitu ya. Ya, berkabung. Ingat berkabung kan ada batas waktunya kan? Tidak lama juga. Jadi inti nama kieu nu sedih mah ulah dirireuweuh. Ya, tapi harus dihibur. Itu yang disebut dengan takziah, itu adalah kita menghibur. Hibur. Sok mata kan di urang mah alhamdulillah kan tatanggi sok nyarandak amplop. Mau terus nyanak beas pangmasakeun itu ya, itu bagus itu untuk keluarganya itu, terutama untuk keluarganya. Lain mangmasakeun ke tetangga lain, utamanya keluarga itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi takziah itu ya, jadi jangan sabalikna lah itu. Nah kemudian tadi dalam proses menyolatkan itu, ini yang harus dihilangkan menurut saya. Tradisi apa? Membagi amplop kepada yang
Itu tidak boleh itu merusak apa namanya? Merusak ibadah. Itu. Kan eta teh da baheula mah eueuh di lembur begitu teh. Sok kapan lah kita mengalami dulu di kampung itu enggak ada yang begitu. Ieu mah orang desa yang ke kota, di kota sibuk gawe pohon dengan ilmu. Begitu orang tuanya di lembur meninggal, dia tidak bisa apa-apa tuh memperlakukan orang tuanya. Jadi sebagai bentuk terima kasih, akhirnya dia itu. Tapi ya malah menjadi apa tadi? Menjadi sebuah kemestian, itu yang rusak itu. Itu tidak boleh itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz di Karawang, Purwakarta itu. Itu betul itu. Di daerah saya pun sekarang jadi begitu. Kapan ini mulai yang seperti ini? Dulu enggak ada itu ketika saya di sana itu. Di ini kemudian ya di kampung di Subang itu ya itu sekarang ada, dulu nggak ada itu ketika saya kecil itu nggak ada. Pas saya kembali ke sana kok jadi ada yang beginian. Pas di sini juga ada, dulu nggak ada sekarang jadi ada. Ya gimana ini? Jadi akhirnya apa? Maaf ini. Keluarga yang tidak punya akhirnya menggunakan uang yang dikasih tetangga kembali lagi. Paham nggak maksud saya? Kan itu tetangga tuh ngasih kan sebagai bentuk apa duka cita dan mengembirakan lah begitu ya. Akhirnya kan dipurak, kemudian direcehkeun naon dah gitu. Apa-apaan gitu. Itu yang mendalikan Ustadz, Pak. Nah, itu benar. Saya harus katakan, yang merusak yang seperti itu memang ustadznya. Sampai kak punten ini di daerah saya itu sampai itulah mengapa saya kritik itu karena teman saya sendiri. Ya. Kanu miskin, heserek datang teh. Tapi kanu beunghar, pang isukna. Karena geus kabayang amplop napi kandeleun. Itu geus rusak pisan itu. Memang benar. Hanya lebekna atau usah. Itu yang ingin saya katakan kepada warga Bukit Cipageran ini. Kalaupun ada yang seperti itu, sebaiknya kalaupun mau ya, kalaupun mau nih, jangan-jangan keluarga yang ditinggalkannya itu ada salah satu yang sangat membutuhkannya. Justru konsentrasi ke tadi. Itu. Ya. Jadi itu yang saya, dan itu memang bukan sunnah Rasul, gak ada itu zaman Rasul yang begitu. Jadi saya memang bab nu kieu mah keras pisan saya mah nih. Yang bab nu kieu mah tadi ngamplopan anu salat. Itu. Jadi ndak ada lah. Nggak boleh. Nggak, itu rusak akidah itu. Ngarusak iya. Nu tadina urang bakal menang pahala jadi buyar eueuh ti Allah. Nah, itu. Kasihan juga jenazahnya, mayitnya. Jadi kalaupun mau misalnya ya karena misalnya orang tuh kaya begitu ya semacam patata bos itu pas selamat. Kalaupun mau ya itu sedekah kepada fuqara dan masakin. Tapi tidak juga harus hari itu. Itu yang ingin saya katakan kepada Bapak-bapak. Jadi jangan sampai ya memang ini kadang-kadang ustadz ya saya kasar saja terbalik memang. Jadi karena dirinya merasa repot gitu mau. Aduh, memang saya sedih melihat, jujur saya sedih melihat perilaku yang berubah dan itu rusak itu. Nah, itu rusak itu akidah itu karena itu. Itu saja mungkin. Terus beres bab jenazahnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa? Silahkan. Iya. Saya mau nanya saja. Ketika Rasulullah itu menguburkan anaknya, Rasulullah berazan tidak? Itu satu. Ketika para sahabat ada yang meninggal, ada diceritakan itu berazan atau tidak. Dan itu adalah sesuatu yang baru. Silakan tanya para imam madhab. Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan As-Tsauri, kemudian Ibnu Mubarak dan lain, itu tidak ada. Jadi saya ingin tekankan, saya harus tegas nukieu mah, gitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan hukumnya.
Itu tidak ada. Ya. Sampai kata dita, oh budakna cenah gitu. Ku sabab budakna teu bisa muruhan teh tadi pangadankeun ke di amplopan. Ini rusak dewa. Jadi saya ingin tegas yang seperti ini tidak ada. Jadi lakukan itu sesuai dengan perilaku Rasulullah dan para sahabatnya dan para murid sahabat yang kita sebut tabi'in. Itu. Intinya yang paling penting itu adalah doa. Itu yang terpenting itu. Itulah mengapa doa kamayit teh seueur. Nanti saya ketikkan nanti. Tapi dan ningali dina Google ge seueur asal kersa ngapalkeun. Jadi mengapa banyak itu? Karena memang itulah kebaikan yang kita bisa berikan kepada siapa tadi? Mayit itu. Dengan berdoa itu. Sampai Nabi panjang-panjang doanya itu. Itu Pak Slamet ya. Jadi itu. Ada lain silakan. Ya. Itu pada saat kita menurunkan. Iya. Tetap dari samping. Menurunkan tapi kaki dulu yang ininya. Di samping mana? Dari depan itu. Depan. Enggak. Jadi begini. Mengapa tadi disebutkan faqadimu rejil kubur ini sebentar ya. Mana. Itu sok lamun ngadadak di tengah teh sok leungit di itu. Itu. Padahal tadi mah aya tadi. Ini Asni'u Ja'far to'aman. Tuh, itu yang tadi itu. Asni'u li Ali Ja'far to'aman. Sok jeunkeun cenah keur keluarga Ja'far makanan. Nah, itu yang tadi saya bilang tuh, keluarga mayit kuduk itu. Kemudian mana-mana sebentar. Lamun ka kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur ahlal diyar. Nah. Kemudian apa tuh? Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Fas'alullah lana wa lakum alafiyah. Sebentar ya. Mana ini kok? Aya Pak Aceng aja ngadadak leungit ya teh gua. Ini yang tadi saya bilang tuh, nah Rasulullah SAW an yuhasis al-qabru itu tidak boleh membangun nembok kuburan. Wa ayyuk ada alaihi tidak boleh duduk di atas kuburan juga. Wa ayyubna alaihi tidak boleh membangun apapun di atasnya. Karena di urang mah kadang-kadang mewah-mewah gitu kan. Nah, itu yang tadi dibilang warufi aqabruhu anil ardi qad shibrin. Nah, itu yang sejengkal tadi itu, ya. Mana itu ngaleungit. Wah, Pak Aceng ieu mah. Kedah dipilarian deui yeuh. Tadi nah bet. Wah kok. Jadi tidak dari samping, ya. Mana nih? Ini kalau mayat di pasangan kan ditaruh di samping itu. Nah, apakah langsung cuma kaki dulu yang turun? Apakah harus di depan dulu? Iya. Mana ini? Ngan aya hadisnya eta. Kok saya lupa ini letaknya di mana? Jadi nggak ada. Jadi begini, kalau penjelasan di dalam hadis itu tidak ada yang menyebut dari depan. Jadi dari samping. Jadi kaki dulu yang harus didahulukan itu kaki. Jadi ari ya enak kieu kumaha Pak Aceng tipayun, tapi kaki dulu berarti kan begini ya? Atau gimana itu praktiknya itu? Jadi gimana? Iya itu maksud saya. Kalau kaki dulu berarti harus dari arah. Nah, itulah. Iya, jadi hari samping. Ya intinya mah samping lah. Jadi kan kalau di kita mah otomatis kan utara selatan ya. Nya di urang mah kan gitu utara selatan. Nah, berarti dari arah utara ini. Nah, itu. Betul. Nah, itu. Biasanya kan dari keranda itu di samping ini. Dari keranda kan keluarin dari itu. Iya, barat itu.
langsung diserahkan. Nya tak upami kitu teh berarti teu nyunah eta. Kita dari arah barat. Iya, berarti teu nyunah. Sebab itu kan diterima bersamaan. Sementara yang diperintahkan itu adalah kaki dulu. Itu. Sekarang begini kan diserahkan, tapi kaki dulu yang terimanya di bawah. Yang nyusul badannya kan ini. Ini dulu gitu. Jadi itu mah tergantung ini. Sebenarnya tergantung pada bagaimana kita menempatkan keran. Sebenarnya itu lebih kepada teknis saja itu. Kepada teknis itu. Jadi lebih kepada teknis saja. Pas di atas kepala. Nah, itulah kan di beberapa tempat itu sudah menyesuaikan keranda pasti diposisikan di sebelah, bukan di depan. Itu sudah diposisikan. Itu lebih ke teknis. Tapi tadi keterangan yang ini kok saya jadi di mana tadi itu ya? Itu adalah kaki ya. Jadi kaki kubur. Itu kita bisa lihat di berbagai macam. Itu pendapat umum sebenarnya itu pendapat umum itu ya, pendapat umum ya itu ya tudbanu kiratan Kan masih kepala yang bergerak yang dari mana jadi antara ya kan sebenarnya kepala. Nah, kalau perempuan boleh tidak ikut ke kuburan? Ke kuburan boleh tidak? Di sini ada muttafaq alaih nuhina anit tibail janais, ini kata Ummu Atiyah, tapi walam yu'zam alaina. Jadi tidak terlalu keras juga. Jadi sebaiknya tidak. Kalaupun mau ada silahkan. Cuma memang pernah kejadian pas datang ke kuburan. Ini mah pernah saya lihat sendiri kok. Iya di di Korean itu asli oleh istrinya itu. Betul itu. Itulah mengapa Nabi melarang itu ya. Tapi di sini kan wala yuzam alaina. Jadi larangannya tidak terlalu keras. Artinya boleh sejauh masih bisa mengendalikan diri. Tapi bagusnya selamanya tidak lah gitu ya. Itu. Nyari perempuan kan lebih ke apa rasa ya. Karunya Cina itu. Kok mendadak hilang ini? Oke lah kayak dikintun kayak dipotokin. Kadang-kadang begitu pas perlu ngalengit. Ya. Itu ya, jadi itu lebih kepada teknis. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya minta adalah bahwa setelah ini kalau ada yang meninggal tidak harus saling nungguan Ustadz Mukhlis. Itu nggak boleh. Silahkan langsung diurus. Nah, itu. Yang kedua, tentu kita harus menyegarkan ilmu ini terus-terusan. Dengan cara apa? Membaca. Dan sekarang tayangan YouTube juga banyak. Cuma tentu kita harus apa? Bisa memilih. Jadi mana yang sesuai dengan sunnah, tapi juga tidak tidak membuat semacam ketersinggungan dalam tanda petik begitu ya. Apa yang sudah hilang. Jadi kita harus bisa memilah lah. Mana yang boleh, ya, tapi jangan dihukumi sebagai tadi itu sunnah atau harus dan seterusnya. Itu saja yang harus kita pahami benar. Mudah-mudahan ini ilmu kita menjadi amal soleh kita nanti, ya. Karena apapun yang terbaik adalah bekal ilmu. Dan ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita, supaya nanti ketika kita dipanggil Allah, yang mengurus kita itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, insya Allah. Itu saja, kita berdoa kepada Allah di akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.